Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Wahyudi. Di sini saya akan menerangkan tentang proyek Forward Pass. Program Evaluation and Review Technique atau disebut PART. PART adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, pengaturan, dan mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. PART juga merupakan suatu metode yang bertujuan untuk atau semaksimal mungkin mengurangi adanya penundaan kegiatan atau proyek, produksi, dan teknik maupun rintangan dan perbedaan-perbedaan, mengkoordinasikan dan menyelaraskan berbagai bagian sebagai suatu keseluruhan pekerjaan dan mempercepat selesainya proyek-proyek. Program Evaluation and Review Technique atau disebut PART, Critical Path Method atau CPM, merupakan diagram kerja yang memandang waktu pelaksanaan kegiatan yang ada dalam jaringan bersifat unik atau tunggal dan deterministik atau pasti dan dapat diprediksi. Suatu proyek harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Teknik CPM menggambarkan suatu proyek dalam bentuk network dengan komponen aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya. Agar teknik ini dapat diterapkan, suatu proyek harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Pekerjaan-pekerjaan dalam proyek harus menandai saat berakhirnya proyek. B. Pekerjaan-pekerjaan dapat dimulai, diakhiri, dan dilaksanakan secara terpisah dalam suatu rangkaian tertentu. C. Pekerjaan-pekerjaan dapat diatur menurut suatu rangkaian tertentu. Berikut ini adalah aturan-aturan tersebut. A. Setiap aktivitas atau pekerjaan ditunjukkan dengan suatu cabang tertentu. B. Antara suatu cabang dengan cabang yang lainnya hanya menunjukkan hubungan antara aktivitas atau pekerjaan yang berbeda. C. Bila sejumlah aktivitas berakhir pada suatu kejadian, maka kejadian ini tidak dapat dimulai sebelum jumlah aktivitas yang berakhir pada kejadian ini selesai. Yang D. Aktivitas dummy digunakan untuk menggabungkan dua buah kejadian. Bila antara suatu kejadian dan kejadian yang mendahuluinya tidak dihubungkan dengan suatu aktivitas tertentu, aktivitas dummy ini tidak mempunyai biaya atau waktu. Dan yang E. Setiap kejadian diberikan angka, sedangkan setiap aktivitas diberikan tanda huruf menurut kejadian awal dan kejadian yang mengakhirinya. CPM mengenal beberapa waktu mulai dan waktu berakhir, antara lain A. Earliest start time atau disebut S adalah waktu paling awal atau tercepat suatu aktivitas dalam dimulai dengan memperhatikan waktu aktivitas yang diharapkan dan persyaratan urutan pengerjaan. Yang B. Latest start time atau LS adalah waktu paling lambat untuk dapat memulai suatu aktivitas tanpa penundaan keseluruhan proyek. Yang C. Earliest finish time atau disebut EF adalah waktu paling awal atau tercepat suatu aktivitas dapat diselesaikan atau sama dengan S plus waktu aktivitas yang diharapkan. Dan yang D. Reduced finish time atau LF adalah waktu paling lambat untuk dapat menyelesaikan suatu aktivitas tanpa penundaan penyelesaian proyek secara keseluruhan atau sama dengan LS plus waktu kegiatan yang diharapkan. Critical path memiliki sifat atau ciri-ciri sebagai berikut. A. Critical path merupakan jalur yang memakan waktu terpanjang dalam sebuah proses. Yang B. Critical path adalah jalur yang tidak memiliki tenggang waktu antara waktu selesainya suatu tahap aktivitas dengan waktu mulainya suatu tahap aktivitas yang lain dalam sebuah proses. Beberapa konsep yang akan Anda gunakan dalam penyelesaian kasus manajemen proyek antaranya A.
S. Early start, artinya kapan pekerjaan tersebut paling cepat dapat dimulai. Sebagai contoh, ketika Anda diminta atasan mengerjakan tugas dan Anda sedang tidak sibuk, maka ucapan yang akan katakan kepada atasan adalah, "Baik Pak, tugas tersebut paling cepat akan saya mulai setelah makan siang." Yang B. EF atau early finish, artinya kapan pekerjaan tersebut paling cepat dapat diselesaikan. Sebagai contoh, ketika Anda segera mengerjakan tugas yang diberikan oleh atasan Anda, maka jawaban yang akan Anda berikan terkait tugas tersebut adalah, "Karena saya sedang tidak sibuk, maka tugas dari Bapak paling cepat dapat saya selesaikan sebelum jam 5 sore." Yang C. LS atau late start, artinya kapan pekerjaan tersebut paling lambat dapat dimulai. Sebagai contoh, ketika bos Anda memberikan tugas dan pada saat itu Anda sedang sibuk dengan tugas yang lain, maka komentar yang akan Anda berikan adalah, "Maaf Pak, sekarang saya sedang mengerjakan tugas lain yang harus diselesaikan segera. Tugas dari Bapak paling telat dapat saya kerjakan besok pagi." Dan yang D. LF atau latest finish, artinya kapan pekerjaan tersebut paling lambat dapat diselesaikan. Sebagai contoh, atasan Anda memberikan tugas dan Anda saat itu sedang sibuk, sehingga tugas tersebut Anda kerjakan keesokan harinya. Maka komentar yang akan diberikan adalah, "Maaf Pak, tugas tersebut akan saya kerjakan besok, sehingga dapat saya selesaikan paling lambat besok sebelum jam 5 sore. Yang E. Forward pass, pada saat penyelesaian manajemen proyek dengan metode forward, maka waktu yang diambil di antara beberapa pekerjaan adalah waktu terlama. Yang F. Backward pass, pada saat menyelesaikan manajemen proyek dengan metode backward, maka waktu yang diambil di antara beberapa pekerjaan adalah waktu tercepat. Forward pass digunakan untuk mengidentifikasi waktu-waktu terdahulu. Kreativitas forward pass, jika suatu aktivitas hanya mempunyai satu pendahulu langsung, S-nya sama dengan EF dari pendahuluannya. Jika suatu aktivitas mempunyai beberapa pendahulu langsung, ES-nya adalah nilai maksimum dari semua EF pendahuluannya. Dengan rumusan ES sama dengan max atau EF semua pendahulu langsung. Waktu selesai terdahulu atau EF dari suatu aktivitas adalah jumlah dari waktu mulai terdahulu atau ES, dan waktu kegiatannya dengan rumusan EF sama dengan ES plus waktu aktivitas. Select time, setelah perhitungan forward pass dan backward pass dari seluruh kegiatan telah dihitung, maka untuk menentukan waktu select atau waktu bebas yang dimiliki setiap kegiatan menjadi mudah. Slack adalah waktu yang dimiliki oleh sebuah kegiatan untuk bisa diundur tanpa menyebabkan keterlambatan proyek keseluruhan atau HJ dan render. Nah, kesimpulan dari forward pass digunakan untuk mengidentifikasi waktu-waktu terdahulu sebelum suatu aktivitas dapat dimulai. Semua pendahulu langsungnya harus diselesaikan. Berikut kriteria forward pass. Jika suatu aktivitas hanya mempunyai satu pendahulu langsung, S-nya sama dengan EF dari pendahulunya. Jika suatu aktivitas mempunyai beberapa pendahulu langsung, S-nya adalah nilai maksimum dari semua EF pendahuluannya dengan rumusan ES sama dengan max atau EF semua pendahulu langsung. Waktu selesai terdahulu atau EF dari suatu aktivitas adalah jumlah dari waktu mulai terdahulu ES dan waktu kegiatannya dengan rumus EF sama dengan ES plus waktu aktivitas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau tutur kata yang tidak Anda mengerti. Di sini saya baru belajar juga. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.